Kita kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah, Imam Haddad, kita sudah sampai kepada mana? Bismillah. Hikmah yang ke-16. Berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati bidaraini amin. Hikmah yang ke-16. Man ta'awwada naqadul azaimi hila bainahu wa bainal ghanaimi. Azimah, al-azaim azimah. Azimah itu sesuatu yang sangat penting, skala prioritas. Azimah hal yang penting. Kalau orang biasa ngentengin yang penting, kira-kira yang kurang penting bagaimana? Wong yang penting aja dientengin, apalagi kurang penting. Bubarlah. Ada peluang bisnis prospektif jelas, dahsyat, dia males-malesan, apalagi yang meragukan, model nggak maju orang begitu tuh. Maka dikatakan Imam Haddad, orang yang tidak bisa, orang yang gampang melupakan, naqd itu membatalkan, merusak. Man ta'awwada, barang siapa terbiasa naqdul azaimi, membatalkan, merusak, menggagalkan sesuatu yang sangat penting, hila bainahu wa bainal ghanaimi, maka akan terhalang orang tersebut dari mendapatkan keberuntungan yang banyak, kesuksesan. Nah kan sebetulnya kan gini loh logik sederhananya. Di saat longgar saja malas-malasan, apalagi di saat susah banyak alasan, kan gitu. Longgar males-malesan, kalau sempit banyak alasan. Banyak duit aja pelit, apalagi duitnya pas-pasan, kan begitu. Orang yang berani meninggalkan sholat wajib, sholat sunnah mah enteng. Tapi kalau orang sudah istiqomah di dalam kesunahan, pasti wajibnya itu. Maka memulailah kita dari cerdas tentang waktu, ada ngerti skala prioritas, apa yang didahulukan, apa yang paling utama di dalam urusan pekerjaan, maka orang tersebutlah yang bakal mendapatkan ghanaim, keberuntungan yang banyak. Jadi kalau ingin mengerjakan sesuatu tuh utamakan yang lebih utama dulu. Sebetulnya ini berlaku bukan dalam urusan ibadah, dalam segalanya. Dalam segalanya. Kalau kita membiarkan yang lebih penting lalu kita ngambil yang kecil dulu, pada akhirnya kehilangan yang gede, kita nggak mendapatkan yang gede. Maka orang yang biasa melalaikan sesuatu yang besar, maka dia akan kehilangan keberuntungan yang besar. Yang biasa meninggalkan atau tidak memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang besar, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan satu keberuntungan yang besar. Dalam satu hadis dari Nabi, ikhtanim khamsan qabla khamsin, maka jaga atau dapatkan 5 sebelum datangnya 5. Jadi kalau masih sehat sebelum sakit, sebelum sakit. Kalau muda begini, belajarlah sebelum masa tua, belajar cepat lupa. Belum lagi kalau sudah tua kan banyak kesibukan, banyak permasalahan, banyak ini. Sehingga cerdas adalah di saat masa muda dia belajar dengan maksimal, berjuang dengan maksimal untuk di masa tuanya nanti. Baik, kalau kembali kepada hikmahnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala, man ta'awwada naqdul azaim, kalau kita biasa membatalkan sesuatu yang agung, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan yang besar, keberuntungan yang besar. Sehingga kita ini diajari oleh Imam Haddad untuk menjadi orang cerdas di dalam mencermati segala sesuatu.
Dan ini berlaku dalam urusan ibadah, urusan dunia sama. Urusan dunia, kalau orang cerdas dalam berbisnis misalnya, mau belanja barang, ada belanjaan barang ini, wah ini ada barang bagus, kalau saya beli ini saya jual, ini bakal beruntung. Ada yang lainnya kayaknya sih lumayan lah, tapi nggak seperti ini. Maka kalau orang ngerti berbisnis yang hebat, dia akan mengambil sesuatu yang bakal untung besar, didahulukan ini. Tapi kalau yang gede ini dilupakan, lalu dia lebih peduli yang kecil-kecil, dia nggak mendapatkan urusan mendidik anak. Kita sibuk bekerja, boleh sibuk bekerja, tapi jangan lupa pendidikan anak. Hari ini orang mendapatkan kekayaan tapi kehilangan anak, dan itu tanpa disadari. Dia kerja siang malam dan sebagainya, hanya ngirimi kepada anaknya uang, tapi tanpa memperhatikan tentang sisi roh anak, batinnya anak, hatinya sang anak. Sehingga dia mendapatkan uang akan tapi kehilangan anak. Anaknya sudah nggak peduli dengan orang tuanya, nggak ada kedekatan kepada orang tuanya, karena dia yang penting adalah anak sebetulnya. Sehingga dalam hikmah yang kami hadirkan terakhir ini apa? Waktumu itu lebih berarti bagi anakmu daripada hartamu. Waktu dengan anak, perlu kita dengan anak menjaga keluarga. Jangan sampai kita mencari rezeki tapi kita hancur keluarga. Sebuah kebodohan. Dan makanya kami selalu ingatkan, kalau ada orang bekerja dan sebagainya, kamu harus ingat tujuanmu, cari duit agar rumah itu indah. Jangan sampai cari duit lupa membuat rumah itu baik. Berarti dia tidak cerdas. Hal yang penting dilupakan, naqdul azaim, yang penting dilupakan, maka dia akan kehilangan keberuntungan yang besar. Yang benar adalah saya cari rizki, kemudian rizki akan saya bawa ke rumah, dan setelah itu untuk menjaga rumahku. Jadi dia bekerja, pagi bekerja, pulang sore, sampai di rumah maksimal dengan keluarga. Oke, seminggu sekali ketemu keluarga, tetap silaturahmi, sambung hati dengan keluarga, komunikasi yang baik dengan keluarga. Maka ini cerdas, bukan keluarganya hilang. Dapat gaji 1 juta hilang sholat, ini dapat gaji 1 juta dia tidak menutup aurat misalnya, berarti naqdul azaim, sesuatu yang besar biasa ditinggalkan. Dan itu kemana-mana, karena kebiasaan dia itu adalah tidak bisa menganggap penting sesuatu yang lebih penting. Kalau berbuat asal saja, sehingga banyak kerugian pada orang tersebut. Sehingga Imam Haddad menyinggungnya dengan menyebutnya dengan istilah, orang yang seperti itu adalah orang yang tidak mendapatkan ghanaim, hila bainahu wa bainal ghanaim, maka orang tersebut akan terhalang dari keberuntungan. Nah, sekarang kita perlu pulang ke rumah kita masing-masing. Kita harus mulai cerdas di saat kita berurusan dengan keluarga kita, anak kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Maka biasakanlah ada mendahulukan yang penting. Jangan biasa kita meremehkan hal yang penting, sesuatu yang penting dalam rumah kita. Dan penting itu ada standarnya dong. Sesuatu akan dianggap penting itu apa? Di saat ada kemaslahatannya. Lah, maslahat yang paling dahsyat adalah tentu maslahat di akhirat nanti. Sehingga pertimbangan kita dahsyat selagi ini maslahat di akhirat menjadi penting. Nah, kalau kita sudah biasa mengentengkan hal yang penting, lihat, nggak akan beruntung dia. Sebab dia sudah biasa, dia lebih sibuk dengan yang tidak penting, maka dapatnya sedikit, dapatnya kecil, karena dia biasa meninggalkan sesuatu yang penting. Dalam ibadah pun juga ada orang loh ya, belum bayar utang dia, sedekah, lah ini kan keblinger, padahal bayar utang lebih gede pahalanya, wajib dia. Oh, ini sedekah ke sana kemari, sedekah kemari, belum bayar zakat. Bahkan pengakuan orang kaya, ternyata sedekah bagi saya lebih mudah daripada bayar zakat. Suruh ngitung zakat itu susahnya setengah mati, malesnya luar biasa, padahal sama-sama keluar uang.
Bisa jadi ini orang karena tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, ya bukan berarti dia meninggalkan sesuatu yang penting lalu melakukan yang tidak penting, karena tidak mengerti. Karena tidak mengerti. Tapi yang mengerti, inilah sebuah kebodohan. Dari dulu namanya sholat fardu itu lebih bagus daripada sholat sunnah. Ada sholat sunnah ba'diyah qabliyah lebih bagus daripada sholat sunnah yang lainnya. Sampai hari ini kalau kita bicara ini, kalau kita kembangkan ya syarah ini, misalnya orang ada loh ya tidak sholat ba'diyah isya taraweh. Nah, padahal sholat ba'diyah isya lebih gede daripada taraweh. Nah ini karena tidak mengerti. Oh, ada sholat tasbih tidak ba'diyah isya, nggak bisa dikalahkan ba'diyah isya dengan tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang pahalanya gede, tapi tidak bisa mengalahkan sholat ba'diyah isya. Dan begitu seterusnya dalam kehidupan kita tuh ada namanya prioritas. Kalau orang sudah biasa meninggalkan yang penting, maka ketahuilah akan runtuh. Yang kecil bakal dientengin lebih mudah lagi. Wong yang penting saja tidak diperhatikan. Sehingga mari kita cerdas di dalam melakukan kebaikan. Dalam bersedekah juga gini loh ya. Kalau kita punya uang 100.000, kita sedekahkan kepada orang kaya, dapat pahala silaturahmi saudara kita. Tapi kalau kita sedekahkan kepada si fakir, lebih gede pahalanya karena dia punya hajat. Kemudian fakir yang saudara lebih gede pahalanya lagi. Sudah fakir saudara, silaturahmi, ada fakir. Sudah fakir saudara, sakit-sakitan lagi, lebih gede pahala. Nah, di hadapan kita tuh pilihan semacam ini. Maka orang cerdas itu akan selalu berbuat sekiranya apa yang paling menguntungkan. Seperti itu pebisnis kalau cerdas tentu dia akan membidik pasar, momen atau kesempatan dalam berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Mana yang lebih menguntungkan? Oh, ada 1 jam saya dapat 10 juta. Bisnisnya ini 1 jam dapat 500.000. Lah kalau milih 500.000 tentu gila dia, atau paling tidak dia mengerti tentang uang. Tapi yang cinta dunia, cinta fulus, bekerja 1 jam dapat 10 juta. Kerjaannya sama, hanya jalan muter begini. Sama satunya, jalan muter 500.000. Lalu dia milih, aku pilih 500.000. Gimana menurut Anda? Gila dia. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak biasa dengan berpikir cerdas, ngerti masalah prioritas mana yang harus kita dahulukan dalam hidup ini. Sehingga nanti dalam berbakti pun juga demikian. Ada loh orang bisa baik sama orang lain, sama ibunya kurang ajar hari ini. Oh, sama karyawannya, sama kliennya lemah lembut, sama istrinya serem. Ada loh orang bisa begitu. Ayo. Nah ini kebiasaan orang begitu. Kalau sama pelanggan jual beli, masuk senyumnya sampai serumah serem. Ibu-ibu lagi arisan renyahnya luar biasa, ketawa ketiwi kesana kemari, sama suaminya serem keluar taringnya. Aduh. Nah inilah hal Imam Haddad mengajak renung. Kalau ini kita jabarkan panjang kisahnya, maka ayo kita berpikir cerdas, apa yang lebih perlu untuk kita dahulukan di dalam urusan ibadah. Ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Jadi dalam ibadah ada tingkatan-tingkatan. Sehingga orang ulama, makanya ada tanda ibadahnya satu alim, orang alim ibadah sekali ibadah lebih bagus daripada 1000. Anggap saja kurang lebih gini, 1 rakaatnya orang alim lebih bagus daripada 1000 rakaatnya orang awam. Awam itu maksudnya apa? Awam dalam hal itu bukan berarti, karena kalau orang alim itu biasanya ibadahnya sekali tapi niatnya banyak. Coba kita yang awam, maksudnya awam bukan awam saja, awam dalam hal itu, misalnya urusan sholat, urusan sedekah saja. Orang alim sedekah 100.000, dia bisa menghadirkan 100 niat, menghilangkan kebahilan di hatiku untuk menolong orang, aku niatkan untuk ibundaku, untuk ayahku. Kemudian apalagi niatku semoga dengan sedekahku 100.000 ini Allah ampuni dosaku, dengan 100.000 Allah tutup aib guruku sehingga aku tidak melihatnya, 100.000 semoga indah rumah tanggaku, 100.000 loh,
Rupanya karena dia mengerti dengan niat yang banyak mendapatkan sesuatu yang banyak. Kalau kita awam ya sudah 100.000 gitu saja. Padahal setiap niat ada pahalanya, setiap niat ada pahalanya. Melakukan sunnah, sholat, melakukan apapun, kalau orang cerdas, sampai urusan nikah saja. Mungkin sebagian dari kita nikah kan lampiaskan syahwat, selesai. Dapat pasangan, lampiaskan selesai. Sehingga para ulama ada mengajari sampai 150 niat. Duh, banyak banget niat ya. Niat mencari kawan beribadah, niat mencari tempat pelampiasan syahwat yang halal, niat untuk mencari teman berbakti pada orang tua, niat untuk menjauhi keharaman, niat mendapatkan keturunan, niat, banyak niat. Ternyata dengan kecerdasan itulah akan menjadi pahala banyak. Nah, inilah isyarat daripada apa yang bisa kita pahami daripada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jangan kita tuh biasa ngentengin sesuatu yang penting. Kalau yang penting saja kita entengin, maka yang kecil akan mudah dientengkan. Kalau bisa sama ulama saja tidak hormat, apalagi sama orang biasa, gitu loh. Tapi kalau orang sudah bisa menghargai orang biasa, maka dengan ulama pasti bisa menghargai. Kalau kita bisa hormat memuliakan para ulama, pasti kita bisa muliakan Nabi, kan gitu. Nabi saja direndahkan, apalagi umatnya. Kurang lebih seperti itu. Ayo kita cerdas di dalam berderma. Mana yang lebih penting untuk Anda lakukan? Berbuat baik, mana yang lebih Anda utamakan dalam berbuat baik? Skala prioritas. Dalam berbakti, ada ibunda, ada ayahanda, ada istri, ada suami. Yang lain ntar dulu. Ini kita utamakan. Anak. Ada, mohon maaf, ini memang harus diperluas. Ada orang bisa membantu sana kemari, bantu duit, tapi biayai ponakannya tuh nggak bisa dia, karena bodohnya dia. Padahal membantu keponakannya jauh lebih penting. Karena apa? Ada hubungan kerabat. Ayo. Oh, dia sedekah bangun masjid miliaran, tapi anak ponakannya nggak bisa sekolah, nggak pernah dipikirkannya. Hawa nafsu dia berbuat baik, bukan karena Allah. Atau paling tidak dia bodoh tentang skala prioritas ini. Ada yang lebih penting untuk dilakukan. Maka ayo kita cerdas di dalam beramal, dalam segala amal. Kalau kita cerdas, ngerti mana yang lebih kita dahulukan, maka kita akan mendapatkan keberuntungan yang besar, kesuksesan. Wallahu a'lam bissawab.